channel Hukum TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada kali ini kita akan membahas terkait problematika KBGO atau kekerasan berbasis gender online, serta bagaimana payung hukum yang ada mengatur terkait jenis kekerasan tersebut. Apakah sudah cukup komprehensif dalam memenuhi hak-hak para korban KBGO? Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan dunia tidak lagi mempunyai sekat-sekat yang membatasi antar negara di dunia. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi justru berdampak pula pada perkembangan kejahatan di sebuah negara. Salah satu bentuk kejahatan yang difasilitasi teknologi adalah kejahatan berbasis gender online atau yang biasa disebut KBGO. KBGO bukan hanya seputar pelecehan verbal, tetapi juga meliputi penyebaran konten intim non-konsensual, penyebaran foto editan bermuatan seksual, penguntitan, peretasan, pemerasan, penyebaran kontak pribadi, serta doxing. Mirisnya, lonjakan kasus KBGO tercatat signifikan selama masa pandemi COVID di tahun 2020. Terlebih, di kondisi pandemi seperti inilah KBGO justru paling banyak menimpa remaja perempuan. Berdasarkan catatan tahunan 2021 yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada 5 Maret 2021, sebanyak 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Jumlah ini menunjukkan peningkatan lebih dari 3 kali lipat dibanding 281 kasus di tahun sebelumnya. Data-data ini menegaskan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan bukan saja terfasilitasi, tetapi beralih wujud dengan bantuan teknologi digital. Mengingat pola patriarki dan relasi kuasa menjadi persoalan utama sesungguhnya, KBGO merupakan isu penting yang harusnya segera ditangani secara komprehensif di Indonesia. Mengingat Indonesia juga memiliki pengguna internet sebesar 204,7 juta orang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya KBGO yakni penggunaan internet dan media sosial semakin meningkat, terlebih di masa pandemi COVID. Mirisnya, banyak platform media sosial yang belum terlalu efektif digunakan dalam menangani kasus KBGO. Lantas apa sejatinya yang menjadi tantangan dalam penyelesaian kasus-kasus KBGO? Kaum muda sudah saatnya dapat bebas berekspresi di media sosial mereka tanpa perlu merasa takut akan ancaman-ancaman KBGO. Namun, dalam penyelesaian KBGO masih saja terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang ada yakni dari peningkatan kasus KBGO, di mana korban KBGO kerap kali mendapat cibiran dari lingkungan sekitar karena tidak segera melaporkan kekerasan yang menimpanya. Padahal, korban tidak langsung melapor karena proses penyembuhan ataupun penerimaan diri yang cukup lama. Hal ini tentu menjadi bentuk dari penerapan budaya yang salah yang mengakibatkan korban enggan untuk melakukan pelaporan atas kasus KBGO. Selain itu, tantangan lain yang menonjol yakni kurangnya kesigapan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KBGO. Utamanya terkait ketika pelaku memanfaatkan fitur anonim di media sosial untuk melakukan tindak kekerasannya. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pasal-pasal hukum yang dapat melindungi para korban, bahkan tak jarang para penegak hukum justru cenderung untuk mengkriminalisasi para korban. Hal inilah yang membuat para korban memiliki keraguan dan keengganan untuk mencari keadilan melalui proses hukum. Tantangan ini tentu berdampak pada semakin rentannya anak maupun perempuan untuk menjadi korban KBGO. Mengingat kecepatan transmisi dan distribusi dokumen elektronik yang tak terkendali membuat pelaku semakin melenggang bebas untuk melancarkan aksinya, hingga membuat korban mengalami trauma yang sangat berkepanjangan. Di dalam UU TPKS yang baru saja disahkan, sebenarnya sudah mencakup pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, yakni pada pasal 14 ayat 1 dan 2, yakni terkait dengan tindak pidana berupa perekaman atau pengambilan gambar bernuansa seksual tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual, juga penguntitan ataupun pelacakan yang menggunakan sistem elektronik pada orang yang menjadi objek dalam informasi ataupun dokumen elektronik untuk tujuan seksual, baik dengan pemerasan, pengancaman,
pemaksaan, atau juga menyesatkan dan juga memperdaya seseorang, di mana sanksi pidananya paling lama 4 tahun penjara, ataupun hukuman denda maksimal sebesar 200 juta. Aturan kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur dalam UU TPKS ini tentu menjadi langkah progresif untuk memberikan perlindungan kepada para korban di media elektronik. Namun, pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS belum sepenuhnya mengakomodir peristiwa-peristiwa KBGO yang ditemukan oleh lembaga layanan. Dari 9 bentuk kekerasan seksual berbasis online sendiri yang pernah ditangani oleh LBH Apik Jakarta pun, masih terdapat 7 bentuk yang belum bisa terakomodir melalui UU TPKS, yakni pembuatan materi atau informasi elektronik yang bernuansa seksual tanpa dikehendaki, modifikasi materi atau informasi yang bernuansa seksual, penjualan materi atau informasi elektronik yang bernuansa seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan seksual berbasis elektronik. Sehingga kerangka hukum yang ada masih belum berpihak sepenuhnya kepada para korban, terutama ditemukan pengaturan yang masih terbatas dalam perundang-undangan terkait kekerasan seksual berbasis online, yang memang cenderung berpotensi mengkriminalisasi korban, seperti misalnya korban kekerasan berbasis gender online yang berpotensi terjerat pasal karet dalam UU ITE. Terutama pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ataupun mentransmisikan ataupun membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tentu masih terekam jelas dalam ingatan kita kasus yang menimpa Baik Nuril, seorang guru honorer yang mendapatkan pelecehan seksual melalui panggilan telepon. Dirinya pun melakukan perekaman sebagai bukti atas kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Namun alih-alih mendapatkan perlindungan, Baik Nuril justru diseret ke ranah hukum dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE, junto pasal 45 UU ITE atas tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik yang bermuatan kesusilaan. Dari berbagai problematika mengenai kasus KBGO, sudah saatnya perkuat sinergitas antara pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi para korban KBGO, maupun memberikan sanksi bagi para pelaku KBGO. Lantas, bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi KBGO? Opsi solusi pun yang dapat ditempuh beberapa di antaranya, yakni pemerintah perlu untuk membuat aturan teknis terkait penghapusan dan atau pemutusan akses informasi ataupun dokumen elektronik yang bermuatan TPKS melalui peraturan pemerintah yang melibatkan korban dan juga pendamping. Mendorong pemerintah pusat untuk merevisi pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 UU ataupun pasal UU ITE lainnya yang dapat mengkriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai bentuk harmonisasi dalam UU TPKS. Selain itu, perlunya pemerintah pusat dan juga DPR melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang kekerasan seksual yang tersebar di luar UU TPKS dengan menjamin hak para korban dan ragam jenis, cara, modus, ataupun tujuannya sama di dalam UU TPKS. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.